Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni, saya dari kelas E, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Baik, langsung saja kita masuk pada materi perkembangan peserta didik. Pertama, saya akan menjelaskan tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Nah, yang pertama itu masa bayi usia 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan fisik cepat, mulai belajar berjalan dan berbicara. Yang kedua, masa kanak-kanak awal usia 2 sampai 6 tahun. Perkembangan motorik halus dan kasar, mulai pemahaman lingkungan sosial. Yang ketiga, masa kanak-kanak tengah usia 6 sampai 12 tahun. Pertumbuhan stabil, mulai berpikir logis dan belajar di sekolah. Yang keempat, masa remaja usia 12 sampai 18 tahun. Perubahan fisik signifikan atau pubertas, pencarian identitas dan perkembangan emosi. Yang kelima, masa dewasa awal usia 18 hingga 40 tahun. Kemandirian, pembentukan hubungan intim dan pengembangan karir. Yang keenam, masa dewasa tengah usia 40 sampai 60 tahun. Stabilitas hidup, krisis paruh baya, fokus pada produktivitas. Dan yang terakhir, masa lanjut usia 60 tahun ke atas. Refleksi hidup, penurunan fisik dan kebutuhan akan makna hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas perkembangan individu berdasarkan tahapan usia. Nah, yang pertama, masa bayi. Belajar mempercayai lingkungan, mengembangkan keterikatan dengan pengasuh. Yang kedua, kanak-kanak awal. Belajar mandiri, mengembangkan kontrol diri, dan memulai interaksi sosial. Yang ketiga, kanak-kanak tengah. Belajar membaca, menulis, menghitung, dan berkompetensi secara sehat. Yang keempat, remaja. Mencari identitas diri, mengembangkan hubungan sosial yang lebih luas, dan mempersiapkan peran dewasa. Yang kelima, dewasa awal. Membangun hubungan intim, memilih pasangan hidup, dan mengembangkan karir. Yang keenam, dewasa tengah. Mendidik anak, berkontribusi pada masyarakat, dan mempertahankan produktivitas. Dan yang terakhir, lansia. Menerima hidup yang telah dijalani, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan sosial. Ketiga, saya akan menjelaskan teori perkembangan menurut para ahli. Nah, di sini terdapat dua teori. Yang pertama, teori Erikson atau psikososial, mengembangkan kepribadian individu melalui 8 tahap psikososial. Setiap tahap memiliki konflik yang harus diselesaikan untuk tumbuh secara sehat, seperti trust first mistrust pada bayi. Dan yang kedua, teori Piaget atau kognitif, perkembangan intelektual anak melalui empat tahap: sensori motor, operasional, konkret, dan operasional formal. Anak membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, saya akan menjelaskan secara singkat materi multiple intelligence. Teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dikembangkan oleh Howard Gardner. Ia menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari kemampuan logika dan bahasa saja, tapi terdiri dari 8 jenis kecerdasan. Yang pertama, linguistik, kedua, logis matematis, ketiga, visual spasial, yang keempat, kinestetik, kelima, musikal, keenam, interpersonal, yang ketujuh, intropersonal, dan yang
Terakhir, naturalis. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kombinasi unik dari kecerdasan-kecerdasan tersebut. Dan yang terakhir, di sini ada studi kasus. Di setiap kelas, guru menemukan bahwa siswa bernama Andi sangat pandai berhitung dan logis, namun ia sering kesulitan saat diminta menulis karangan. Sementara itu, siswa lain bernama Lala sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tetapi nilainya rendah di matematika. Di sini terdapat pertanyaan mengenai studi kasus tadi. Jadi pertanyaannya itu, apa pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan guru agar keduanya bisa berkembang secara optimal, dan bagaimana guru dapat menilai keberhasilan belajar siswa secara adil berdasarkan teori multiple intelligence. Jadi pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis multiple intelligence, misalnya memberikan tugas berbeda yang sesuai dengan kekuatan masing-masing siswa. Yang kedua, Andi bisa diberi tugas menulis karangan berdasarkan pola logika, misalnya membuat cerita ilmiah atau teka-teki cerita. Yang ketiga, Lala bisa diberi soal berbasis cerita atau puisi matematika untuk melibatkan kemampuan linguistiknya. Nah, penilaian yang adil berdasarkan multiple intelligence, guru bisa menggunakan penilaian autentik dan portfolio yang memungkinkan siswa menunjukkan hasil belajar melalui berbagai cara sesuai kecerdasannya. Misalnya, Andi bisa membuat model atau presentasi logis. Yang kedua itu, untuk Lala bisa menulis cerita atau puisi yang mengandung konsep matematika. Penilaian tidak hanya berdasarkan ujian tulis standar, tapi juga produk kreatif, keterampilan, dan proses berpikir. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.